Halo semuanya, ya kembali lagi dengan aku, Aditya Rakan di channelku sendiri. Di kesempatan kali ini sesuai dengan yang kemarin aku juga sempat announce di IG dan juga channel WhatsApp aku, dan kita juga akan ya Q&A lah. Dan aku udah bukan nyiapin sih, udah nyimpen beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah di share atau mungkin udah diupload di X atau ya dulu namanya Twitter. Dan sebenarnya banyak banget, aku udah tadi sempat ngitung ada lebih dari 70 atau lebih dari 80 gitu. Cuma sorry banget ya, aku nggak bisa jawabin semua, tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngambil beberapa pertanyaan yang ya bisa dibilang nutupin lah, yang ngecover semua pertanyaan teman-teman yang lain. Ya mungkin aku bakal tunjukin juga pertanyaan dari siapa, dan kayaknya tiap orang, bukan tiap orang sih, tiap username itu ya aku batasin satu aja lah, karena kan ada juga orang yang nanyanya berulang-ulang gitu kan, biar adil juga buat teman-teman. Jadi ini udah aku buat seadil mungkin, semoga ya. Dan oke, enjoy. Jadi kita langsung mulai saja. Dan btw ini juga aku sebenarnya bakalan sambil ngoreksi PR juga guys. Jadi mungkin aku bakal jawabin pertanyaan sambil ngerjakan di sini, dan sorry juga kalau eye contactnya kurang gitu. Udah 12 guys. Ini sebenarnya sekarang aku udah ngelis 12 pertanyaan, cuman nanti kalau emang ada sisa waktu dan aku juga ngerasa kayak wah kayaknya perlu nih buat tambah, ya biar banyak aja gitu yang dijawab, itu bisa jadi nanti lebih dari 12. Oke, aku sambil koreksi. Oke, ini pertanyaan pertama dari @chyela197_. Kak, kasih tips dong, apa hal kecil yang harus diperhatiin biar nilai tetap bagus, biar nilai, kalau ya mungkin pertanyaannya aku ubah dikit, biar nilai tetap stabil gitu ya, kayak ya apa ya namanya ya, konsisten gitu. Kalau menurutku tuh hal-hal kecil yang teman-teman perlu perhatiin, dan ini juga berlaku buat aku juga, itu yang paling utama adalah latihan soal guys. Latihan soal ya mau di tentang apapun gitu, mau tentang materi apapun, karena ini kan juga ngomongin tentang nilai ya, jadi aku nge-refer ke kayak mata pelajaran atau mata kuliah gitu. Nggak usah kayak banyak banget latihan soalnya, tapi kayak mungkin jangan sampai jarak dari latihan soal ke latihan soal yang satu itu jauh banget gitu. Itu kalau menurutku bakal gampang lupa, dan nanti ngaruh juga ke cara kita belajar, cara kita memahami, kayak kecepatannya gimana gitu kan. Jadi hal kecil tuh itu sih, latihan soal secara berkala. Nah berkalanya tuh bebas, nggak harus sehari sekali atau mungkin harus berapa hari sekali. Yang penting teman-teman ngerasa kalau oh ini tuh sekarang kayaknya aku udah mulai ya perlu review, oke sekarang saatnya latihan soal gitu. Oke guys, kita next. Ini ada pertanyaan dari XYYN, ini username-nya @xyyn38015. Nanti muncul lah di sini gitu ya, editor di sini. Ting. Ada di pertanyaan, kalau kamu nggak kuliah di jurusan yang sekarang, kamu bakal pilih jurusan apa gitu kan. Sebenarnya ini bukan bakal pilih jurusan apa, tapi kayaknya aku bakal lebih jawab ke dulu aku pernah kepikiran jurusan apa sih sebelum aku akhirnya ke teknik elektro sekarang. Jadi dulu tuh aku ada 3 guys, sempat kepikiran 3 jurusan, tapi itu kayak apa ya, kayak cuma pikiran kasar doang gitu, nggak yang bener-bener ditekuni. Jadi aku dulu sempat pengen masuk jurusan matematika murni, science, karena emang aku dulu SMA-nya juga olimpiade matematika. Terus aku juga pernah kepikiran buat masuk jurusan psikologi. Itu agak aneh ya, memang aku agak bingung juga. Terus yang ketiga sempat pengen masuk aktuaria guys. Aktuaria itu ya kayak bisa dibilang dia rumpun matematika sama ekonomi itu jadi satu, kalau aku nggak salah ya, karena aku juga nggak terlalu menekuni 3 jurusan yang tadi aku sebutin. Maksudnya nggak menekuni itu kayak nggak terlalu mencari tahu gitu loh. Jadi ya seperti itu. Jadi bisa jadi kalau misalkan aku nggak masuk teknik elektro, ya mungkin aja aku masuk ke salah satu dari 3 jurusan yang tadi aku sebutin guys. Oke, next question guys. Nah ini nih, kenapa dari ini ya, ting. Dari Daisy_xx3. Stek tanya Kadit, kenapa kamu milih jurusan teknik elektro dan alasannya apa? Padahal latar belakang keluarga kamu dokter gigi dan kamu punya privilege di dunia kedokteran, tolong jelaskan. Sebenarnya kalau ditanya alasan kenapa milih jurusan teknik elektro itu
agak panjang ya, jadi kayaknya nggak bakal bisa sepenuhnya aku jelasin di video ini. Cuma paling singkatnya, karena aku tuh ngerasa ada hal yang bisa aku explore gitu dari diriku, dan ketika aku waktu SMA ikutin banyak lomba, aku ngerasa ada satu hal, nggak satu doang sih, salah satu hal di elektro itu yang kayak aku pengen tekuni lebih lanjut. Itu mungkin secara kasarnya itu. Dan ini juga pertanyaan lanjutannya, kenapa padahal kamu kan punya privilege di dunia kedokteran, terutama di kedokteran gigi itu kan. Justru karena aku udah punya privilege di dunia kedokteran gigi itu, makanya aku nggak memilih untuk kuliah di kedokteran gigi juga. Dan justru malah aku ingin membuka privilege buat keluargaku, dan mungkin buat saudara, dan mungkin nanti kalau misalnya aku juga punya keluarga gitu ya kan, insya Allah ya aku juga akan membuka privilege buat mereka-mereka itu di dunia teknik ini, teknik elektro. Dan bisa jadi nggak cuma teknik elektro doang gitu kan, lebih luas lagi tentang teknik itu. Dan juga bisa dibilang aku jadi punya dua privilege kan setelah itu. Mungkin buat saudara-saudara, keluarga aku juga akhirnya punya dua privilege di kedokteran gigi dan juga di keteknikan ini, elektro tentunya. Dan apa ya, aku tuh juga dulu sempat ya namanya juga grow up di dalam keluarga yang mungkin dokter gitu kan. Aku ngerasa kayak ada hal tentang kelistrikan atau mungkin tentang keelektroan itu yang aku pengen, kayaknya ini bisa deh kalau misalkan aku bisa, terus dari keluargaku di bagian kedokteran gigi kita bisa kayak kolaborasi atau mungkin ya saling bantu satu sama lain gitu. Karena aku lihat dokter gigi pun perlu banget kayak alat-alat yang membutuhkan listrik gitu. Jadi dengan aku ya semoga dengan aku masuk teknik elektro ini, aku malah membuka privilege baru juga nanti buat keluargaku, saudaraku yang sudah aku mention tadi itulah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Etna suka coklat Etna suka coklat. Hashtag nanya Kadit, kalau mau kuliah tuh yang harus dipersiapkan apa aja, soalnya mumpung aku masih punya banyak waktu, jadi aku pengen nyiapin dari sekarang. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup cukup banyak ditanyain sih, bisa dibilang cukup banyak ditanyain. Dan kalau misalkan teman-teman nanya ke orang yang beda, ya pasti jawabannya juga beda gitu. Cuma kalau dari sudut pandangku sendiri, kalau misalkan ada yang tanya apa yang harus dipersiapkan kalau mau kuliah, itu justru teman-teman harus menghabiskan sisa-sisa waktu teman-teman sebelum akhirnya masuk kuliah itu dengan baik gitu. Ya mungkin bisa jadi mencoba banyak hal baru, atau mungkin sekedar hangout bareng teman-teman, atau mungkin sekedar hangout bareng keluarga gitu. Karena bisa jadi nanti setelah masuk kuliah tuh teman-teman bakal susah untuk mendapatkan waktu-waktu itu, untuk mendapatkan waktu luang itu tadi. Dan aku jujur kalau misalkan aku disuruh ngasih saran sebelum kuliah tuh apa aja yang dipersiapkan, itu sih. Jadi ya karena di kuliah tuh bisa dibilang tanggung jawabnya besar, terus tekanannya juga tidak sedikit waktu SMA. Jadi nikmati masa-masa teman-teman sebelum masuk kuliah ini, jangan sampai ada waktu yang disia-siakan lah, intinya gitu sih. Dan kalau misalkan pengen nyiapin apa aja secara teknis, ya ini secara teknisnya kayak material, kayak akademiknya gimana, itu aku juga pernah bikin video tentang itu. Cuma judulnya kayaknya tidak terlalu menarik perhatian. Aku ya pernah bikin video JP tentang kuliah. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung ke video itu untuk nonton, tapi itu bener-bener epic dan panjang banget. Seperti itu sih mungkin buat suka coklat. Oke ya, ini ada pertanyaan dari @archel ya. Dar. Kling. Seberapa pengaruh sekolah di madrasah dengan kehidupanmu yang sekarang? BTW, masuk kemana itu keinginan kamu atau keinginan orang tua? Kalau keinginan kamu, kenapa harus milih MAN? Apakah emang ada ketertarikan dari sebelumnya atau gimana? Oke, ini sebenarnya ada banyak pertanyaan di sini, nggak cuma satu. Aku mulai dari jawab pertanyaan yang seberapa pengaruh sekolah di madrasah dengan kehidupanmu sekarang. Oke, jujur sekolah di madrasah, tapi lebih khususnya dengan madrasah yang ada asramanya atau ma'hadnya, itu bisa dibilang life changing banget buat aku. Kenapa? Karena di sana tuh bisa dibilang kayak kita kan hidup istilahnya derajat ya, derajat sosial gitu. Derajat sosial sama semua di situ, dari pagi sampai malam kita hidup bareng terus gitu sama teman-teman. Jadi kayak
nggak ada yang bisa dibilang apa ya, hidup sendiri gitu atau kayak punya privilege yang berbeda gitu kan, nggak ada gitu. Karena kita juga kamarnya sama, terus ya fasilitasnya sama, terus ya segala macam kebanyakan sama, walaupun mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Tapi karena kebanyakan hal yang sama itu tadi, terutama di makan bareng itu aku jadi ngerasa kayak apa ya, banyak yang berubah dari diriku gitu. Mulai dari aku menghargai segala macam makanan yang ada gitu kan, karena dulu mungkin agak spoiled lah gitu ya kan. Aku sekarang jadi menghargai apapun yang ada gitu ya, mulai dari makanan, fasilitas, segala macam, lebih mudah bersyukur juga gitu kan. Karena di asrama atau di matu kita kan emang dibiasakan untuk, bukan dia dibiasakan untuk kayak oke, hidup dengan fasilitas seperti ini. Jadi ketika aku dan mungkin teman-temanku yang ngerasain suatu fasilitas yang mungkin agak naik dikit gitu kan, kita ngerasa kayak wah ini nih surga nih gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak lebih mudah bersyukur lah setelah aku lulus dari madrasah itu sampai sekarang, dan masih kerasa seperti itu. Jadi dua hal itu sih yang paling utama, aku jadi lebih mudah bersyukur sama apa ya tadi, nggak menyia-nyiakan apapun yang ada di depan lah, kayak bisa dibilang lebih menghargai. Terus Mas Ukman, keinginan kamu atau keinginan orang tua? Jujur keinginanku murni 100%, bisa dibilang 100% keinginanku, 101% malah. Kenapa kok milih MAN gitu, kenapa kok milih madrasah, dan khususnya madrasah Alia Negeri 2 Kota Malang ya? Kenapa sih sebenarnya? Apakah emang ada ketertarikan dari sebelumnya atau gimana? Jujur ya, ada ketertarikan dari alumni SMP ku, dan itu juga satu SD juga. Jadi kayak satu kakak kelas yang satu SD satu SMP gitu, dan mereka masuk ke MAN 2 Kota Malang itu, dan itu salah satu alasannya. Terus alasan lainnya karena aku ngerasa istilahnya kayak I'm done with the environment di SMP, bukan di SMP sih, di sekolahku sebelumnya gitu. Karena aku ngerasa apa ya, aku udah cukup lah di sini. Aku udah ngerasa kayak susah buat berkembang lagi ketika aku mungkin ngelanjutin SMA yang ya deket-deket rumah juga gitu. Aku ngerasa diriku sendiri bakal susah buat berkembang, bakal susah buat bertemu dengan orang-orang baru, kenalan dengan orang-orang baru, mungkin juga memperluas relasiku gitu. Dan aku ngerasa di sana tuh tempat yang cocok karena juga reputasinya udah bagus, terus ya alumninya juga bagus-bagus. Jadi aku ngerasa ya itu suatu pilihan yang baik. Terus satu lagi, karena di sana jauh dari rumah, jadi aku pengen bener-bener exceeding my limit gitu, jauh dari orang tua. Terus ya akhirnya kan jadi hidup bener-bener mandiri gitu kan. Aku pengen bener-bener melatih diriku di situ, dan didukung juga sama orang tua, karena mungkin orang tua juga pengen aku latihan untuk hidup mandiri. Jadi ya nggak ada konflik di situ. Bisa dibilang kayak aku milih sana ya udah langsung dibantu buat daftar, dianterin buat tes di Malang selama kurang lebih 3 hari atau 4 hari gitu waktu itu, lama banget. Sebenarnya tesnya cuma 2 hari, tapi karena sebelumnya kayak 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya aku ada lomba, jadi 4 hari kayak di Malang waktu itu. Dan ya didukung banget lah. Seperti itu guys untuk jawabannya. Panjang betul ya jawabannya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak kata-kata guru atau dosen yang kamu ingat sampai sekarang? Guru atau dosen tuh dua sosok, dua tokoh, dua subjek, istilahnya gitu, dua subjek yang berbeda gitu, dan cara pendekatan mengajarnya juga beda kan. Jadi kalau kata-kata dari dosen kayaknya masih nggak terlalu banyak, dan aku juga nggak terlalu ingat. Tapi kalau dari guru, dan lebih khusus di pengasuh dulu ya, nggak cuma pengasuh sih, intinya waktu di madrasah dulu aku paling inget 2 hal sih. Yang pertama tuh, kalau kuliah kita tuh jangan sampai diwarnain gitu, justru kita yang harus memberi warna pada lingkungan kita. Ya maksudnya apa? Ya maksudnya waktu itu ternyata
Jangan sampai kita tuh apa ya, ngikutin terus, kayak ngikutin arus terus gitu, kayak di sungai lah itunya, kayak mau dibawa kemana sama sungai itu ya udah gitu, lost gitu istilahnya. Jangan sampai jadi yang kayak gitu. Kita harus tahu kita mau kemana, kita harus tahu arahnya mau kemana, dan kita juga harus memberi warna bagi lingkungan kita supaya kita nggak kebawa arus. Terus kata-kata yang aku paling ingat kedua adalah ujian dalam hidup itu bukan cuma kegagalan atau kesedihan atau jatuh segala macam. Justru ujian terberat bagi manusia itu ketika dia berhasil, ketika dia sukses, ketika dia di atas lah pokoknya. Karena ketika kita di bawah itu kayak gampang banget gitu buat kita ingat sama Tuhan, buat kita kembali ke kembali ke yang manusia seharusnya. Karena kalau jatuh atau kita lagi gagal kan kita mudah kan untuk kembali gitu. Justru yang susah itu ketika kita udah di atas, sukses dan berhasil segala macam, kita jadi kayak istilahnya ngerasa mungkin ada sedikit rasa sombong, sedikit rasa tinggi hati. Nah itu ujian sesungguhnya itu sebenarnya di situ. Jadi jangan sampai kita ngerasa ujian itu cuma ketika kita susah, ketika kita nggak ada jalan. Justru ketika kita malah banyak jalan, dikenal banyak orang lah istilahnya, tinggi, derajatnya tinggi, status sosialnya tinggi segala macam, itu sudah ujian terberat, dan kita harus lebih hati-hati sama yang seperti itu sih kata-kata guru yang kata-kata ustadz sih tepatnya, yang masih aku ingat sampai sekarang guys. Kita ke pertanyaan selanjutnya tadi itu dari Alia at Love Axel Gio ya guys ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari L at HSAALSS. Hashtag tanya ke Ditit, pasti pernah dapat pressure dari orang sekitar soal kuliah, soal pencapaian hidup dan lain-lain. Nah, gimana cara kamu bedain mana yang beneran target kamu sendiri dan mana yang cuma karena ikut-ikutan ekspektasi orang? Jujur kayaknya semua orang pasti pernah lah yang ngerasain namanya dapat pressure, dapat tanggung jawab, atau mungkin dapat ekspektasi gitu ya, ekspektasi orang. Nah, caranya bedain nih kan pertanyaan, gimana cara bedain mana yang beneran target, mana yang cuma karena ikut-ikutan ekspektasi orang. Kita tuh pasti bakal tahu, bukan pasti sih ya, kemungkinan besar kita bakal tahu target kita sendiri atau itu cuma ikut-ikutan ekspektasi orang tuh ketika kita mencapai target itu. Kalau misalkan itu emang beneran target kita sendiri, kita tuh ngerasa kayak wah, kita kayak bersyukur banget udah sampai di titik itu, terus kayak seneng banget ketika mencapai itu, dan kayak ibarat tuh kayak plong lah rasanya. Cuma kalau misalkan pencapaian yang mungkin karena cuma ikut-ikutan ekspektasi orang, kita tuh setelah mencapai target itu, atau mungkin ekspektasi yang sebelumnya kita nggak tahu kalau itu ekspektasi orang, itu kita ngerasa kayak aduh, apakah ini masih kurang ya, atau mungkin ada hal yang lebih baik dari ini ya sebenarnya, padahal itu udah bagus gitu. Itu biasanya karena ikut-ikutan ekspektasi orang. Jadi sebenarnya ini hal yang cukup susah sih menurut aku juga sering itu dapat pressure. Tapi yang paling aku bisa kasih saran ke teman-teman, pertahankan target kita gitu, pertahankan apa yang emang udah jadi tujuan kita, target kita, cita-cita kita dari awal, pertahankan. Dan kalau bisa, kalau kita punya hal-hal kayak gitu, target dan lain-lain itu, jangan sampai orang lain tahu. Kenapa jangan sampai orang lain tahu ya? Efeknya nanti bakalan ada ekspektasi orang ini, ya kan? Kalau misalkan orang lain tahu kan, mereka jadi berekspektasi, mereka tuh ngerasa kayak kita harus dapetin itu cita-cita itu tadi gitu kan. Langkah preventif supaya kita mendapatkan pressure yang mungkin lebih rendah gitu ya. Kalau kita punya pencapaian segala macam, kita keep untuk diri sendiri aja, kita usahain sendiri, ya berdoa gitu dan segala macam. Mungkin kita perlu kasih tahu itu ke orang tua aja, atau mungkin orang-orang terdekat, dan nggak perlu oversharing juga tentang cita-cita, karena itu cukup bahaya guys ya. Dan untuk bedain target kita sendiri atau itu cuma ikut-ikutan karena ekspektasi orang, tadi udah aku jawab ya. Sorry ya guys kalau misalkan agak nggak bagus gitu jawabnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena aku masih agak nggak terbiasa gitu. Ini masih pertama kalinya bikin konten ini lagi guys. Next question dari Kaila_Tahzani @munaya313. Pernah nggak pas di asrama tidur di luar terus lihat bintang-bintang sambil deep talk sama temen berjam-jam? Jujur kalau deep talk sampai berjam-jam pernah, tapi kalau sambil lihat bintang-bintang kayaknya nggak sih, itu harus di luar gedung kan. Tapi aku ada cerita lah.
tentang deep talk sama teman berjam-jam ini waktu di zaman SMA dulu, zaman asrama di madrasah dulu. Kami itu satu kelas, nggak satu kelas sih, satu kelas, bener satu kelas. Satu kelas tuh kayak sebenarnya ini inisiatifnya siapa gitu aku lupa. Jadi kita tuh kayak kumpul lah setiap semester di kamar siapa gitu kan, kita kumpul. Nih yang cowok doang ya, sorry, takutnya kalian ada yang membelok-belok kan. Ini yang cowok doang, satu kelas yang cowok doang. Itu kita per semester ketika mau libur semester tuh kayak kumpul di kamar, satu kamar, bebas lah kamarnya siapa. Ya kayak ngobrolin lah satu-satu, kita gantian satu-satu ngobrolin tentang kalian tuh mau ngomongin apa sih yang mungkin kita nggak tahu dan kamu pengen kita semua tahu gitu loh ya, biar kita sharing satu sama lain. Dan bener-bener di sana itu, di forum itu, sesi itu tuh kita nggak boleh nyebarin ke siapa-siapa gitu tentang apa yang kita omongin waktu itu. Jadi kayak bener-bener apa ya, sifatnya kayak deep dan serius, tapi ya tetap luas lah karena kita kan sharing juga kan. Jadi di tiap semester tuh ya bisa dibilang deep talk, dan kadang sampai ada yang nangis juga. Nangisnya juga nangis-nangis yang apa ya, terharu, terus ada yang sampai minta maaf, pelukan segala macam. Itu biasanya tiap semester kayak gitu guys. Tapi aku juga sempet, kalau satu kelas kan, aku juga satu kelas yang ada putrinya juga, ada perempuannya juga. Itu biasanya deep talknya di kelas sih, di kelas tapi nggak malam ya, kayaknya waktu liburan gitu. Terus pagi kita janjian kumpul bareng di kelas, terus ya ngobrol lah. Tapi jujur aku ngerasa lebih deep yang ketika aku sama teman-temanku tuh yang cowok doang, karena ya mungkin ketika ada lawan jenis itu kita ngerasa jadi agak ada sesuatu hal yang ditahan gitu kan, yang dari yang mau kita ceritain gitu. Dan mungkin dari sisi mereka juga yang perempuan, yang putrinya juga ngerasa ada hal dari mereka yang nggak bisa diceritain ke kita gitu, ke cowok. Jadi mungkin ada sesuatu yang ada batasan lah di situ. Tapi pernah lah, untuk pertanyaan apakah pernah deep talk, pernah, dan bisa dibilang setiap semester lah. Dan kemarin semester terakhir waktu mau lulus itu akhirnya kami memutuskan untuk deep talknya itu sebelum Ramadan 2023, karena aku sendiri juga ngerasa kalau misalkan mau deep talk sebelum perpisahan tuh kayaknya nggak sempet deh, udah pada sibuk buat beresin barang-barang semua gitu. Jadi kayak gitu guys, maaf ceritanya panjang betul guys ya. Oke, ini next question ya guys ya. Hai kak, oh ini ada dua ini, dari hanya l__filuin in n-nya piro iku papat. Apa keseruan di SMA kakak Mandua Kota Malang yang mungkin bisa lebih membuat adik-adik kelas ini makin tertarik masuk sana? Kalau menurutku keseruan di SMA, apalagi tentunya di sekolahku, itu karena banyak banget kegiatan buat siswanya gitu. Kegiatan kepanitiaan, kegiatan buat refreshingnya itu banyak banget. Dan bisa dibilang sebulan itu ya minimal sekali dua kali pasti ada gitu. Dan itu seru banget gitu, mulai dari mungkin kegiatan di sekolah, dan mungkin buat teman-teman yang di Mahat atau di asrama itu juga jadinya nambah kan kegiatannya gitu. Banyaklah kegiatan yang seru di situ gitu. Itu sih yang membuat dulu aku ngerasa kayak wah di sini nih kayaknya hal yang bikin aku betah ya kayak gini. Selain itu juga teman-temannya sih gitu ya, kalau menurutku banyak kegiatan seru lah, mulai dari mungkin pertandingan antar antar kamar, ada kayak gitu juga. Terus ada pertandingan antar kelas. Kalau kelas tuh berarti sekolah, kalau kamar berarti asrama, simple kayak gitu aja. Terus mungkin ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Terus juga ada penampilannya juga, kita tiap kelompok gitu harus ada penampilan, yang itu yang seru sih. Terus juga biasanya di akhir tahun itu ada namanya kayak pertunjukan buat perpisahan lah, buat bisa dibilang kayak buat persembahan terakhir untuk kakak kelas yang mau lulus gitu. Banyak banget lah guys kegiatannya yang mungkin menurut aku itu seru gitu, dan buat aku betah juga waktu itu. Terus pertanyaan kedua, apa nasihat kepada orang yang selalu gagal dan gak pernah berhasil dalam cita-citanya, kayak bener-bener gak pernah berhasil gitu? Kalau menurutku ya guys, jujur ya, kita tuh gak pernah bener-bener gimana sih kita tuh gak, gimana sih ngomongnya,
Kalau misalkan dibilang bener-bener nggak pernah berhasil, itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Bener-bener nggak pernah berhasil itu nggak mungkin. Karena apa ya, ini menurut sudut pandangku, mungkin kita ketika punya cita-cita, kita tuh terlalu fokus pada cita-cita itu gitu. Misal cita-citaku adalah aku pengen medali di OSN atau setidaknya lolos nasional OSN gitu ya. Cita-citaku itu, let's say kita pegang cita-citaku itu. Kalau misalkan aku track dari SD sampai SMA, SD aku nggak pernah lolos nasional, SMP aku nggak lolos nasional, SMA pun aku nggak lolos nasional, bisa dibilang mungkin ini masuk kategori yang benar-benar nggak pernah berhasil dalam cita-cita OSN itu kan. Ini kan. Tapi apakah aku emang benar-benar nggak pernah berhasil? Bisa dibilang enggak juga, karena mungkin emang cita-citaku OSN ini kan. Tapi di perjalananku menuju OSN ini, aku juga pernah ikutin lomba yang lain yang mungkin emang bukan cita-citaku, tapi ya aku ikutin aja gitu dan menang. Dan ya, atau mungkin sekedar kayak aku try out di dalam sekolah dan aku mendapatkan hasil yang paling baik gitu kan. Itu kan sebenarnya ya suatu pencapaian juga, tapi mungkin kita nggak ngerasa itu pencapaian karena kita terlalu fokus sama cita-cita itu tadi. Itu yang mungkin salah satu membuat kita ngerasa kayak nggak pernah berhasil, tapi sebenarnya kita berhasil, tapi kita nggak sadar karena kita terlalu fokus ke hal lain sampai kita lupa kalau sebenarnya mungkin kita tuh sering banget gitu berhasil. Bahkan mungkin kita lebih sering berhasil gitu daripada gagalnya. Tapi karena kita mungkin diri kita nggak menganggap itu sebuah keberhasilan, jadi kita mengignore lah gitu lah ya. Jadi mungkin buat saranku juga buat teman-teman ya, mungkin ini buat saran buat diriku sendiri juga, apa ya, perhatikanlah hal-hal kecil gitu. Pasti kita juga pernah mencapai atau berhasil di hal-hal kecil itu, dan jangan lupa juga untuk disyukuri lah kayak gitu-gitu ya. Biar kita nggak ngerasa kayak kita berusaha untuk sesuatu nggak kecapai, terus akhirnya ngerasa kayak aduh nggak berhasil nih, aduh nggak adil nih segala macam. Padahal sebenarnya dalam kita mencapai cita-cita itu ya, ini menurutku ya, dalam kita perjalanan mencapai cita-cita itu sebenarnya yang paling berkesan yang paling hal yang paling membuat kita belajar itu bukan ketika kita mencapai cita-cita itu malah, tapi ketika prosesnya kayak gimana, mencapai hal-hal kecilnya, naik turunnya segala macam, kayak itu yang seharusnya lebih kita perhatikan juga gitu. Seperti itu ya guys ya. Oh ini, kalau bisa ngomong sama dirimu yang dulu, kamu mau bilang apa? Saya tanya Kadit dari Cupa @c_doi. Simple sih, kalau misalkan aku bisa ngomong sama diriku yang dulu, aku cuma pengen bilang jalani aja semua yang kamu jalani sekarang, semua yang kamu lakuin sekarang, nikmati semuanya. Kamu gak bakal nyesel dengan hasilnya nanti. Aku cuma mau bilang itu aja sih. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar diriku yang dulu tuh tetap bisa, lebih bisa enjoy dengan apa yang diriku dulu itu jalani, apa yang diriku di zaman dulu itu sedang jalani gitu guys. Next question. Setelah lulus SMA biasanya masing-masing dari kita punya jalan sendiri-sendiri kan ya. Ada yang kuliah, kerja, dan lain-lain. Kadang hal itu bikin kita jadi makin jarang ngobrol sama mereka. Nah gimana sih ini cara kamu buat tetap keep in touch sama teman-teman lama? Tanya Kadit dari Flow @x_flow_o-nya 4. Jujur ya emang susah sih ya. Jujur susah buat kita tetap keep in touch sama teman-teman SMA, apalagi yang jurusannya beda, kampusnya juga beda, terus juga udah punya kesibukan yang beda. Itu pasti susah lah buat keep in touch dengan mereka, karena hal atau kesamaan yang kita punya itu semakin sedikit gitu. Hal yang sama gitu. Kesamaan dari kita dan juga teman-teman kita itu semakin sedikit gitu kan, seiring berjalannya waktu. Dan itu normal-normal aja ketika kita mungkin udah jarang komunikasi lah sama mereka. Kita juga nggak bisa menolak fakta bahwa dulu kita juga sering bersama, juga terus punya banyak hal yang sama untuk dijalani bareng-bareng. Tapi kan itu juga pasti kita masih mengingat lah hal-hal seperti itu. Terus kalau dari aku sendiri ya, cara buat tetap keep in touch ya
mungkin tanyain kabar, walaupun mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 minggu seminggu sekali. It's okay lah ya, kita cuma buat sekedar nanya. Pasti mereka juga seneng lah kalau kita nanyain kayak gitu. Cuma ya jangan sering-sering, jangan tiap hari juga gitu, karena masing-masing dari kita juga udah punya kesibukan kayak gitu guys. Terus kalau misalkan lagi liburan, nah ini juga dari aku ya, aku tuh kalau udah liburan, apalagi liburan kuliah gitu ya, aku itu udah istilahnya kayak menutup diri dari teman-teman kuliah. Karena emang maksudnya gimana, karena kalau udah liburan tuh itu aku ngerasa ini saatnya buat aku ya main-main lagi sama temanku yang teman-teman SMA yang dulu gitu, yang udah lama gak ketemu gitu. Kayak aku udah benar-benar pingin waktuku itu aku alokasikan buat main-main sama mereka, ketemu mereka, jalan-jalan sama mereka lah, ketemu mereka dan segala macam. Dan apakah itu artinya aku nggak mau ketemu sama yang di kuliah gitu istilahnya? Ya enggak, kalau misalkan aku udah kuliah ya aku sering ketemu sama mereka, ya oke, aku mainnya sama mereka gitu kan. Kayak ada masanya sendiri lah, ada waktu-waktu sendiri gitu, kapan main sama teman-teman kuliah, kapan main sama teman-teman yang emang udah lama dan jarang ketemu, kayak gitu sih guys. Kalau aku gitu sih, kalau liburan aku biasanya kayak gitu. Oh, ini pertanyaan terakhir dari 12 pertanyaan yang aku simpen tadi guys. Apa yang kamu kangenin di kota Malang? Kalau ke Malang, tempat mana dulu yang kamu kunjungi? Aku juga alumni kuliah di Malang gitu. Kalau aku kangen setiap kalau si penanya ini kangen setiap sudut kota Malang. Hashtag tanya Kadit dari Halunisa16 @halunisa16. Jujur kalau misalkan dibilang kangen tempat mana aja gitu, pasti aku jawabnya dikit sih, karena ya namanya juga anak asrama yang jarang keluar kan, ya namanya juga nggak boleh keluar kan. Mungkin aku dulu waktu SMA pun ke tempat-tempat di Malang tuh nggak banyak gitu, dan bisa dibilang cuma sedikit dan mungkin bisa dihitung jari gitu kan. Tapi bisa dibilang walaupun mungkin aku di Malang itu nggak sampai mengeksplor semua tempat gitu kan, nggak sampai mengunjungi tempat ini, tempat itu, tempat A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N. Jujur ketika aku Malang tuh, aku nggak tahu kenapa rasanya, walaupun mungkin aku ke tempat yang baru yang sebelumnya aku nggak pernah ke sana, ke tempat ya apapun itulah, mau tempat makan, tempat apa, aku tuh ngerasa kayak aku pernah ke sini gitu, kayak aku punya memori di sini, aku punya kenangan sih, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Dan aku nggak tahu kenapa itu selalu terjadi ketika aku ke Malang gitu dan ke tempat apapun itu. Apalagi kalau misalkan emang aku benar-benar pernah ke tempat itu, itu lebih kerasa banget lah, kayak kenangannya segala macam gitu. Kalau ditanya ke Malang tempat mana dulu yang sering dikunjungi, ya aku seringnya ke Matos karena deket sekolah kan. Sama mungkin tempat-tempat lain yang aku nggak bisa sebutin satu persatu. Dan bahkan mungkin bisa dibilang sekarang aku juga kangen sih, pingin pulang aja gitu. Kalau misalkan lagi gabut dikit, lagi tiba-tiba kesibukan hilang gitu waktu kuliah, aku ngerasa kayak aduh aku pengen pulang deh, pengen jalan-jalan di Malang gitu. Tapi aku ngerasa dengan aku kangen Malang itu, aku ngerasa ya jangan sering-sering ke Malang gitu. Karena kalau misalkan aku kangen dikit ke sana, kangen dikit ke Malang, jadi kayak rasanya Malang tuh udah nggak ada spesialnya lagi gitu kalau aku jadi sering ke sana terus gitu. Jadi aku kayak menikmati lah kangennya gitu. Karena ketika udah kangen banget segala macam ditahan, terus akhirnya ke sana tuh ya kayak rasanya lega banget lah, plong gitu. Gila ya, ini aku tambahin beberapa pertanyaan karena ya udahlah panjangin aja sekalian ya kan. Dari @zah, ini aku screenshot dulu. @_xzzh. Hashtag tanya Kadit, pernah gak lagi ngerjain tugas atau hal lainnya tiba-tiba tuh buntu, stuck, hal apa yang biasa dilakuin biar fresh dan bisa fokus lagi? Jujur ini tuh sering juga aku ngerjain tugas yang tiba-tiba stuck atau segala macam, dan yang biasa aku lakuin ya udah aku tinggalin dulu untuk sementara, atau ya aku lanjutin beberapa jam lagi, atau aku lanjutin besok gitu. Dan ya udah aku sisihin dulu aja gitu, aku pengen ngelakuin hal yang lain yang mungkin lebih aku sukai gitu kan. Nanti kalau emang udah fresh lagi, udah tenang lagi, udah bisa dibilang udah ready untuk ngerjain lagi, baru aku kerjakan lagi. Sesimpel itu sih kalau buat aku. Ya kita emang perlu kan, kalau misalkan kita lagi burn out, lagi stuck, lagi buntu banget,
ya justru yang paling ampuh menurut aku ya udah kita tinggalkan dulu aja untuk sementara ya, bukan untuk selamanya. Begitu guys. Dan ini pertanyaan terakhir lah ya, banyak banget yang aku jawabin soalnya. Oh ini ya terakhir lah ini ya, dari Giz @Gizki, tulisannya GEEZKEY, ini ya muncul. Ding. Oke. Kait dari kehidupan SMA ke perkuliahan itu kan pasti perlu adaptasi ya. Nah, kamu pernah kayak nangis atau overthink atau hal semacamnya gak sih pada saat proses adaptasi itu? Terus gimana cara kamu menghadapinya? Yap, pernah banget. Dan ya adaptasi juga pasti susah. Pernah kayak nangis atau overthink juga pernah. Dan waktu itu aku tuh sampai kepikiran pengen asrama lagi gitu buat semester selanjutnya di kuliah, karena aku kangen banget buat asrama, buat tinggal di asrama, karena di SMA kan di asrama juga gitu. Tapi ternyata selama proses adaptasi itu, selama aku sering ngomong sendiri, ngobrol sama diri sendiri, aku ngerasa sebenarnya di adaptasi ini emang aku sebenarnya malah perlu untuk hal-hal baru gitu. Aku jangan malah menuruti untuk kembali ke masa lalu lah, kembali ke hidup di asrama lagi lah, kembali ke hidup di inilah, hidup di apalah. Karena bisa dibilang seandainya pun aku itu menuruti keinginanku untuk hidup di masa lalu gitu ya istilahnya ya. Misalkan aku contohnya ya, misalkan aku sekarang asrama lagi gitu kan, memutuskan untuk tinggal di asrama lagi, pasti dalam pikiranku itu adalah asrama yang dulu waktu SMA gitu. Aku jadi nggak hidup di waktu kali ini, waktu sekarang gitu. Itu malah tambah pusing gitu, malah tambah kacau lagi lah istilahnya gitu. Jadi gimana cara aku menghadapinya ya, let it go aja guys, karena itu emang bagian dari proses dan susah pasti iya, dan aku juga ngerasain. Tapi teman-teman jangan sampai dipendam sendiri lah, ceritalah ke teman-teman terdekat atau ke orang tua gitu. Pasti mereka juga pernah ngerasain hal yang sama atau mungkin sedang merasakan hal yang sama gitu. Cara menghadapinya ya itu tadi, dijalani aja sambil dimaknai juga, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini. Dan kalau memang teman-teman ngerasa perlu untuk ngasih waktu buat diri sendiri beradaptasi, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan fun fact, dulu aku waktu semester 1 tuh benar-benar ngasih waktu buat diriku tuh observe untuk ngelihat lingkungan kuliah tuh kayak gimana. Dan aku nggak ikut kegiatan apapun, paling yang ikut kegiatan tapi emang kegiatan-kegiatan yang wajib gitu. Aku benar-benar pengen semester 1 itu aku buat untuk observasi lingkungan sekitar itu. Aku pengen ngelihat orang-orang tuh gimana sih kesehariannya, orang-orang kuliah tuh kayak gimana sih seharusnya gitu kan. Aku juga belajar dari orang-orang tuh mereka bikin kesalahan apa sih yang mungkin jangan sampai aku lakuin juga gitu. Mungkin hal positif apa yang mereka lakuin yang bisa aku tiru juga gitu. Benar-benar semester 1 itu dan mungkin sampai semester 2 pertengahan itu aku alokasiin waktu buat adaptasi dan observasi itu sih. Dan pasti ngerasa lah buat kayaknya ketinggalan deh dari orang lain. Ya udah sih nggak apa-apa gitu, yang penting aku bisa adaptasi, aku bisa kuliah lebih tenang lagi segala macam. Karena kuncinya tuh kalau udah kayak gini, udah semacam kayak gini, udah kondisinya kayak gini, apa ya, yang paling aku pengen itu cuma ketenangan doang sih guys, bukan apa-apa, bukan yang gimana. Aku cuma pengen ketika aku udah overthink, udah susah buat adaptasi, udah kayak apa ya, kayak susah banget itu rasanya, aku cuma pengen tenang aja gitu. Apapun yang terjadi aku cuma pengen tenang, dan ya supaya aku bisa melanjutkan hidup gitu lah ya, melanjutkan masa-masa kuliahku. Gitu aja sih guys, paling itu aja guys. Terima kasih, kayaknya aku udah ngejawabin banyak lumayan pertanyaan, dan tiap pertanyaan aku juga cukup tinggi ya. Dan ini juga sebenarnya yang aku koreksi udah tinggal 1, dan ini juga kayaknya 5 menit ya selesai lah. Oke guys, sekian buat sesi Q&A kita pada kali ini. Mohon maaf kalau misalkan aku jawabnya masih agak belepotan, terus juga nggak sesuai dengan apa yang ditanyain, kesana kesini lah, atau out of topic lah.
Mohon maaf, dan ini semoga buat aku juga belajar biar next kontennya lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih bagus juga gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung. Jangan lupa juga join lah ya di channel WhatsAppku, follow juga Instagram. Kalau mau follow TikTok juga boleh. Dan ditunggu di konten selanjutnya guys. Terima kasih yang udah nanya ya, ini cukup banyak, maaf aku nggak bisa jawabin semua. Terima kasih guys buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya guys.